Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika, mahasiswa dari IAIN Bone Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3, kelompok 1. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini dengan dosen pengajar Ibu Bonita Mahmud SPSI MPD. Dalam video ini saya akan membahas tentang perkembangan anak usia dini yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu tahap perkembangan bermain anak usia dini dan faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak usia dini, baik internal dan eksternal. Langsung saja saya bahas tahapan perkembangan bermain anak usia dini. Yang pertama, tahapan perkembangan menurut Jean Piaget yang terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, sensory motoric play 3 atau 4 bulan sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak menikmati aktivitas bermain melalui sensor-sensor otot yang terdapat di dalam tubuh, terutama yang terdapat di dalam bumi bengkak. Tahap kedua, symbolic make-believe play 2-7 tahun. Pada tahapan ini, kognitif anak sudah masuk pada masa pra-operasional konkret, memahami informasi melalui benda-benda, kemampuan anak berimajinasi berkembang dengan pesat. Social play games with rulers 8-11 tahun. Pada tahapan ini, perkembangan sosial anak sudah semakin baik. Anak sudah mulai senang bermain dengan teman sebayanya. Games with rulers and sports 11 tahun ke atas. Anak sudah masuk dalam tahapan perkembangan kognitif formal operasional. Anak sudah mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa, menikmati bermain menggunakan aturan dan juga olahraga. Yang kedua, tahapan perkembangan bermain menurut pattern. Tahap pertama, unmotivated play atau tidak berakal. Anak tidak ikut bermain bersama dan hanya melihat anak lain bermain. Tahap kedua, solitary play atau bermain sendiri. Tahap ini anak usia 2-3 tahun, dikarenakan pada usia ini anak berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret dan mengenal diri sendiri. Tahap ketiga, unlocker play atau pengamat. Tahap ini sebelum anak bergabung dalam permainan atau lingkungan baru. Tahap keempat, parallel play atau kegiatan paralel. Anak sudah bermain dengan anak lain, tetapi belum terjadi interaksi, bahkan hanya memainkan alat yang ada di dekat temannya. Tahap kelima, cooperative play atau kerjasama dengan bermain aturan. Anak sudah dapat bermain bersama dengan teman-temannya. Itulah pembahasan mengenai tahap-tahapan perkembangan anak usia dini. Sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak usia dini. Faktor pertama, internal, seperti ras, etnis, atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik. Faktor kedua yaitu faktor eksternal atau di luar, seperti faktor perinatal, persalinan, dan faktor salin. Adapun faktor yang mempengaruhi bermain anak usia dini yaitu kesehatan, perkembangan motorik, inteligensi, jenis kelamin, lingkungan, status sosial, ekonomi, jumlah waktu bebas, dan peralatan bermain. Dari penjelasan materi tersebut, kita dapat menyimpulkan kegiatan yang paling penting dilakukan oleh anak yaitu bermain, karena bagi anak bermain merupakan hal yang dianggap sangat penting bagi anak dan dapat disamakan dengan kegiatan bekerja atau belajar bagi orang dewasa. Bermain dapat memberikan pasangan pada tugas perkembangannya. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.